Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bella Salsabila. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke. Selamat mendengarkan. Cinta di balik panggilan Papa. Rumah itu berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Sebuah rumah 3 lantai dengan arsitektur modern, gerbang otomatis, taman luas, dan kolam renang di sisi kanan. Tapi di balik kemewahan itu, rumah itu menyimpan kesepian yang tak tampak dari luar. Harry, lelaki berusia 52 tahun, pemilik rumah itu, tinggal hanya berdua bersama anak tirinya, Abel. Istrinya, ibu kandung Abel, telah wafat 2 tahun lalu karena stroke mendadak saat perjalanan bisnis ke Surabaya. Sejak saat itu, kehidupan Harry berubah. Rumah yang dulu dipenuhi tawa istri dan suara langkah para tamu, kini terasa kosong. Hanya sesekali terdengar suara musik dari kamar Abel atau deru mesin mobilnya saat pergi bekerja. Abel, gadis 21 tahun, sedang duduk di ruang makan sambil memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Rambutnya diikat longgar ke belakang, dan wajahnya terlihat datar. Ia baru pulang kuliah beberapa jam lalu dan memilih duduk di situ, menunggu kabar kepulangan ayah tirinya yang sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota. Tepat pukul 8 malam, pintu depan terbuka. Harry masuk dengan koper kecil di tangan dan dasi yang sudah dilepas. Pandangannya langsung tertuju pada Abel yang masih duduk di meja makan. "Belum tidur?" tanyanya sambil berjalan mendekat. Abel mengangkat wajah, tersenyum tipis. "Lagi gak bisa tidur. Tadi masak nasi goreng mau?" Harry tersenyum. "Kalau kamu yang masak, pasti mau." Mereka berjalan ke dapur. Abel memanaskan kembali nasi goreng yang sudah disiapkannya sejak sore. Harry duduk di kursi tinggi dekat meja dapur, memperhatikan gadis itu dari belakang. Dulu, saat pertama kali mengenalnya, Abel masih anak-anak, usia 13 tahun, kurus dan pemalu. Sekarang, gadis itu tumbuh menjadi perempuan dewasa yang tenang dan penuh perhatian. Dalam diam, Harry sering merasa hangat ketika ada di dekatnya. Tapi ia tak pernah berani mengakui perasaan itu lebih jauh. Setelah makan, mereka duduk di ruang TV. Harry menyalakan saluran berita, tapi pikirannya tak fokus. Ia melirik Abel di sampingnya, yang menyandarkan tubuhnya ke bantal kecil sambil memainkan ponsel. "Besok kuliah jam berapa?" tanya Harry pelan. "Jam 10, masih bisa santai," jawab Abel tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Harry mengangguk pelan. Ia ingin bertanya lebih banyak tentang tugas kuliahnya, tentang teman-temannya, tentang siapa yang kini sedang dekat dengannya. Tapi ia tahu, itu bisa terdengar terlalu ingin tahu. Ia bukan ayah kandung Abel. Ia hanya suami dari ibu Abel yang kini telah tiada. Dan batas itu selalu menghalangi kata-kata yang ingin ia ucapkan. "Kalau papa capek enggak hari ini?" tanya Abel tiba-tiba, mematikan ponselnya dan menoleh. "Lumayan, tapi sekarang udah enak. Rumah ini terasa lebih hidup kalau kamu ada," ujar Harry tanpa berpikir. Abel diam, senyumnya memudar sedikit. Lalu ia kembali menatap TV, meski pikirannya melayang. Ucapan itu terdengar biasa, tapi dari nada suara Harry, Abel tahu itu bukan sekadar basa-basi. Ada ketulusan di dalamnya, dan entah sejak kapan ia mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Cara Harry menyebut namanya, cara dia menatap, cara dia menyentuh pundaknya saat lewat di belakangnya. Malam itu mereka menghabiskan waktu tanpa banyak kata, tapi masing-masing menyimpan sesuatu yang tak terucap. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Harry kembali ke kantor, sibuk dengan proyek properti yang sedang dikembangkan. Abel kuliah seperti biasa, sesekali menginap di rumah temannya jika ada tugas kelompok. Tapi setiap kali pulang, ia selalu mendapati meja makan telah disiapkan Harry. Entah hanya dengan buah potong atau sekadar 2 gelas jus segar.
"Papa nggak usah repot-repot, Abel bisa bikin sendiri," ucapnya suatu malam. Harry hanya mengangkat bahu. "Kalau bisa bikin kamu senang, kenapa enggak?" Jawaban itu sederhana, tapi mampu membuat dada Abel sesak untuk beberapa detik. Ia tahu, perhatian Harry bukan sekadar kewajiban sebagai ayah tiri. Ada rasa yang lebih dari itu. Dan ia pun menyadari dirinya juga mulai merasakan hal yang sama. Suatu sore di hari Minggu, hujan turun deras. Harry dan Abel duduk di teras belakang, memandangi taman yang basah. Harry memegang buku, sementara Abel sibuk menyeduh kopi. "Pernah kepikiran buat tinggal di luar kota?" tanya Abel tiba-tiba. Harry menutup bukunya. "Kenapa tanya begitu?" "Kadang aku ngerasa rumah ini terlalu besar, terlalu sepi. Kalau mama masih ada, mungkin lain ya," ujar Abel pelan. Harry menghela napas panjang. "Iya, papa juga sering ngerasa begitu." Abel menatap Harry lekat-lekat. "Pernah kepikiran buat nikah lagi?" Pertanyaan itu seperti petir kecil di telinga Harry. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik ia diam, lalu menggeleng. Belum ada yang bisa menggantikan mama. Dan papa juga ngerasa hidup begini sudah cukup. Abel menunduk. "Kalau aku bilang aku kesepian, papa percaya nggak?" Harry menoleh cepat. "Bel, kamu punya teman, kampus, kegiatan. Masa masih kesepian?" Abel mengangguk pelan. "Teman-teman punya dunianya sendiri. Aku nggak bisa cerita banyak ke mereka. Aku lebih nyaman ngobrol sama papa." Perkataan itu membuat jantung Harry berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, lalu menjawab, "Papa juga nyaman ngobrol sama kamu." Dan di tengah hujan yang tak kunjung reda, mereka hanya duduk diam, saling menatap lalu mengalihkan pandang. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Sebuah pengakuan yang tertahan. Beberapa hari kemudian, Abel jatuh sakit. Demam tinggi dan menggigil. Harry panik dan memanggil dokter pribadi ke rumah. Ia sendiri yang menyelimuti Abel, menyiapkan bubur, mengganti kompres, bahkan duduk di sisi ranjang sepanjang malam. Di tengah malam itu, Abel membuka mata dan menemukan Harry sedang tertidur sambil duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Ia menatap wajah lelah pria itu, lalu perlahan memegang tangannya. "Papa," bisiknya. Harry terbangun. "Iya, kamu mau apa?" Abel menatapnya, mata yang sedikit sembab karena demam. "Terima kasih udah jagain aku." Harry tersenyum. "Itu udah tugas papa. Tapi, kamu lebih dari itu. Kamu satu-satunya yang aku punya sekarang." Dan untuk pertama kalinya, tangan mereka saling menggenggam. Lama, tanpa kata. Tapi keduanya tahu, perasaan mereka bukan lagi sekadar rasa nyaman antara ayah tiri dan anak tiri. Ada sesuatu yang mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Hujan deras yang mengguyur kota beberapa hari terakhir membawa hawa lembab ke dalam rumah. Namun, suasana di dalam rumah Harry justru menghangat. Sejak malam itu, malam saat Abel menggenggam tangannya dalam keadaan demam, ada sesuatu yang berubah. Tak diucapkan, tak dibahas, tapi terasa. Seperti aliran kecil yang mulai membelah tanah. Perlahan, namun pasti. Pagi itu, Abel bangun dalam keadaan jauh lebih baik. Demamnya turun, dan tubuhnya mulai terasa ringan. Ia membuka mata perlahan, lalu tersenyum kecil saat melihat semangkuk sup yang sudah dingin di atas meja kecil, samping tempat tidur. Di sebelahnya, secarik kertas bertuliskan, "Kalau sudah bangun, makan sup ini ya. Papa ke kantor sebentar, siang pulang. Jangan lupa minum obat." Hah. Abel menatap tulisan tangan itu lama. Hanya secarik catatan sederhana, tapi entah kenapa membuat hatinya terasa penuh. Ia menggenggam kertas itu, lalu menaruhnya di laci kecil bersama barang-barang pentingnya. Siang harinya, Harry pulang seperti janji. Ia membawa tas kecil berisi buah, susu, dan sebotol parfum yang dulu pernah dikomentari Abel saat mereka jalan ke mall. "Papa masih ingat parfum ini?" tanya Abel heran saat menerima hadiah itu.
Harry mengangguk. Waktu itu kamu bilang wanginya seperti taman setelah hujan. Papa pikir pas buat kamu. Abel tertawa kecil. Kok papa perhatian banget? Karena kamu satu-satunya yang papa pikirin sekarang. Abel terdiam. Kalimat itu menohoknya lembut. Tidak berlebihan, tidak memaksa, tapi cukup untuk membuat pipinya merona. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka semakin terasa berbeda. Harry mulai memasak sarapan bersama Abel di dapur. Meski tangannya lebih terbiasa memegang kontrak bisnis daripada sendok kayu, ia dengan sabar mengikuti instruksi Abel. Kadang dapur berantakan, kadang telurnya gosong, tapi semua disambut dengan tawa dan kehangatan. Malam-malam mereka pun berubah. Tak lagi hanya duduk menonton TV, tapi kini lebih sering berbincang di teras atas rumah, memandangi bintang sambil menyeruput teh hangat. Aku sering iri lihat teman-teman yang bisa cerita apa saja ke orang tuanya, kata Abel suatu malam. Sekarang kamu bisa cerita ke papa, jawab Harry sambil menoleh. Abel memandangi wajah Harry lama. Tapi kadang aku takut cerita terlalu banyak, nanti papa salah paham. Salah paham soal apa? Soal rasa, gumam Abel pelan. Dan Harry hanya terdiam. Kata itu menggantung di udara. Ia ingin mengulurkan tangan, menyentuh bahu gadis itu, meyakinkannya bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Tapi ia menahan diri. Ia tahu langkah mereka terlalu dekat ke batas yang tak biasa. Namun malam itu, diam mereka lebih berkata dari 1000 kata. Beberapa minggu kemudian, Abel memutuskan untuk tidak kembali ke indekos teman-temannya. Aku lebih nyaman di rumah, katanya. Harry tidak banyak tanya, tapi dalam hati ia merasa senang. Rumah itu terasa lebih hidup saat ada langkah Abel yang riang. Suara ketikannya di ruang kerja, bahkan aroma parfumnya yang mengendap di sofa. Suatu hari di akhir pekan, mereka pergi keluar kota, hanya berdua. Harry menyewa villa kecil di puncak, alasannya sederhana, mencari udara segar. Tapi dalam diam, ia tahu ada niat lain. Ia ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan Abel, tanpa gangguan siapapun. Malam di villa itu begitu tenang. Angin menyusup lewat sela jendela, membawa aroma pinus yang segar. Di ruang tamu yang hangat, Abel duduk berselimut di sofa, menatap api di perapian kecil. Papa pernah pacaran lagi setelah mama meninggal? Tanyanya tiba-tiba. Harry menggeleng pelan. Gak pernah, entah kenapa papa merasa hati ini udah penuh. Abel tersenyum kecil. Penuh oleh siapa? Harry menoleh. Matanya menatap langsung ke mata Abel. Penuh oleh kenangan, dan seseorang yang papa sendiri gak berani akui. Abel tidak menunduk. Ia menatap balik, dalam dan tenang. Mungkin, aku tahu siapa orang itu. Harry perlahan mengulurkan tangan dan menyentuh punggung tangan Abel yang berada di atas lututnya. Kalau kamu tahu, apa kamu akan pergi? Abel menggenggam tangan itu. Justru, aku akan tetap tinggal. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya genggaman tangan yang hangat, sehangat api yang menari di depan mereka. Malam itu, mereka tak mengatakan apa-apa lagi. Tapi keduanya tahu, perasaan itu sudah tak bisa dibendung. Mereka saling mencintai, tak biasa, tak lazim, tapi nyata. Beberapa hari kemudian, suasana rumah menjadi berbeda. Bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi tempat di mana dua hati mulai tumbuh saling membutuhkan. Harry mulai menulis surat-surat pendek yang ia sisipkan di buku-buku Abel. Sementara Abel diam-diam menyetrika sendiri ke meja kerja Harry dan meletakkannya rapi di lemari. Suatu sore, saat Harry pulang lebih awal, ia menemukan Abel sedang tertidur di sofa, dengan catatan kuliah berserakan di sekitarnya. Ia menghampiri, mengambil selimut, dan menyelimutinya perlahan. Saat hendak beranjak, Abel membuka mata. Papa sayang aku. Pertanyaan itu membuat Harry terdiam. Ia menatap wajah gadis itu, yang kini sudah benar-benar menjadi wanita. Matanya jernih, tak ada keraguan. Iya, jawab Harry akhirnya. Papa sayang kamu, lebih dari sekadar ayah tiri. Tapi kalau kamu belum siap menerima itu,
Papa bisa tahan perasaan ini selamanya. Abel bangkit duduk perlahan, lalu bersandar di bahu Harry. Aku juga sayang papa. Aku nggak tahu kapan tepatnya, tapi rasa ini nyata. Dan aku nggak mau membohongi diri sendiri. Dan di sofa itu, mereka hanya duduk. Dalam diam yang penuh rasa. Tak terburu-buru, tak menuntut, tapi saling menerima. Mungkin dunia akan mempertanyakan. Mungkin banyak yang tak akan mengerti. Tapi bagi mereka berdua, rumah itu telah menjadi tempat di mana cinta mereka tumbuh. Perlahan namun pasti. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu di villa kecil di puncak. Genggaman tangan mereka, hangat dan penuh rasa, telah menjadi titik awal dari sebuah kebersamaan yang tak lagi sekadar hubungan ayah tiri dan anak tiri. Tanpa perlu pengakuan terbuka, mereka tahu arah hati masing-masing. Namun, dunia luar tetap berjalan. Dunia yang punya pandangannya sendiri tentang apa yang pantas dan tidak. Harry menyadari itu ketika seorang rekan bisnisnya, Pak Wira, datang berkunjung ke rumah dan melihat Abel membawakan teh dengan langkah lembut dan senyum manis. Anakmu makin cantik, Her, komentar Pak Wira sambil tersenyum menggoda. Gak takut cepat laku. Harry hanya tersenyum samar. Tapi dalam hatinya, ia resah. Ia sadar, lambat atau cepat, dunia luar akan mulai mempertanyakan. Hubungan yang awalnya tampak seperti keluarga, kini tak bisa lagi disebut demikian tanpa kebohongan. Malam harinya, Harry duduk di ruang kerja, sendirian. Di hadapannya, layar laptop menyala dengan file yang terbuka, surat warisan. Ia sudah mengatur semuanya. Bila suatu hari ia tak ada, Abel tidak akan kekurangan apapun. Tapi pikiran tentang tidak ada itu menakutkannya. Ia ingin tetap ada. Untuk melihat Abel tersenyum, tertawa, bahkan menangis jika perlu. Ia ingin ada di setiap langkah gadis itu, bukan sebagai ayah tiri, tapi sebagai pria yang mencintainya. Abel masuk ke ruang kerja, membawa 2 cangkir teh hangat. Masih kerja? Tanyanya lembut. Enggak, cuman lihat-lihat dokumen lama. Abel duduk di kursi seberang. Papa kelihatan beda akhir-akhir ini. Harry tersenyum, tapi tak menjawab. Hening. Tapi bukan hening yang canggung. Lebih seperti jeda sebelum pintu dibuka. Aku kadang bingung, lanjut Abel. Hubungan ini, kita, apa yang orang lain pikirkan, mungkin bukan yang kita rasakan. Harry menatapnya. Abal. Papa takut? Potongnya pelan. Takut iya, karena kamu berhak dapat hidup yang lebih mudah. Tanpa tudingan, tanpa gunjingan. Papa takut kasih sayang ini justru bikin kamu susah. Abel menggeleng. Aku udah cukup besar untuk tahu mana yang aku pilih. Dan aku memilih tetap tinggal. Bukan karena butuh tempat tinggal, tapi karena aku ingin bersamamu. Karena aku mencintaimu. Kalimat itu tumpah begitu saja. Harry memejamkan mata sejenak, seolah mencoba menyerap semua rasa yang selama ini hanya ia simpan. Ia berdiri, mendekat, lalu berlutut di hadapan Abel. Kalau kamu yakin, maka papa juga akan berani. Abel tersenyum, menunduk, dan meraih wajah Harry dengan kedua tangannya. Tak ada ciuman di sana, hanya dahi yang bersentuhan, hangat dan penuh getar emosi. Cinta tak harus bergejolak, kadang cukup dengan diam dan keikhlasan untuk merasa. Beberapa bulan kemudian, rumah besar itu berubah suasana. Bukan karena dekorasi baru, tapi karena energi yang berbeda. Harry dan Abel kini hidup sebagai pasangan, bukan dalam ikatan keluarga, tapi dalam pilihan hati yang mereka ambil sendiri. Mereka tidak mempublikasikan hubungan itu secara luas. Hanya orang-orang terdekat yang tahu, dan mereka cukup bijak untuk tidak ikut campur. Harry membuat keputusan besar. Ia menyerahkan sebagian besar kendali perusahaan pada manajer kepercayaannya. Ia ingin lebih banyak waktu di rumah, bersama Abel. Mereka memulai hal-hal kecil, membangun kebun di halaman belakang, memasak bersama, bahkan membuka usaha kecil di bidang kerajinan tangan yang Abel sukai.
Sore itu, mereka duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang. Harry membaca buku, sementara Abel merajut selimut dari benang wol warna pastel. "Pernah menyesal?" tanya Abel tiba-tiba. Harry menutup bukunya, menatap Abel yang kini makin dewasa, makin tenang. "Nggak pernah. Justru aku bersyukur. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mencintai tanpa syarat." Abel tersenyum. "Aku juga." Dan di antara langit yang mulai jingga, burung-burung pulang ke sarangnya. Di rumah yang dulu sepi, kini tawa dan kehangatan jadi penghuni utamanya. Mereka tak lagi peduli pada label yang diberikan dunia, karena pada akhirnya yang mereka perjuangkan bukanlah pengakuan orang lain, melainkan ketulusan perasaan. Setahun kemudian, taman kecil di belakang rumah itu penuh warna. Bunga-bunga bermekaran, pohon mangga mulai berbuah, dan di sudut teras terdapat 2 kursi tua yang selalu berpasangan. Di atas meja tergeletak 2 cangkir teh yang mulai mendingin. Dan dari dalam rumah terdengar suara tawa lembut seorang perempuan. Abel memanggil seseorang. "Pa, buruan kesini, biskuitnya gosong lagi nih." Suara langkah Harry terdengar mendekat, cepat namun ringan. "Hari ini papa yang bikin ulang, harus sempurna." Mereka tertawa bersama, dan begitu pintu dapur tertutup kembali, keheningan taman pun tersenyum. Karena di rumah itu, cinta telah menemukan jalannya. Tanpa paksaan, tanpa batas. Hanya 2 hati yang memilih untuk tetap bersama.